Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Parlindungan Ritonga, NPM 282-682. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai kelistrikan sel. Kelistrikan sel yang saya bahas ini diantaranya yaitu definisi kelistrikan sel, proses atau mekanisme kerja, dan hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Definisi kelistrikan sel merupakan suatu kelistrikan sel pada tubuh manusia yang merupakan ion-ion, karena pada dasarnya kelistrikan tersebut dibagi menjadi ion positif dan ion negatif. Ion negatif pada tubuh manusia berupa Cl-, sedangkan ion positifnya berupa Ca2+ dan Na+. Salah satu peristiwa pada fisiologi yang menggunakan gejala kelistrikan di dalam tubuh manusia adalah penghantaran impuls saraf. Bidang yang khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia disebut dengan biolistrik. Biolistrik merupakan daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Adapun arti dari biolistrik merupakan di dalam tubuh manusia bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate. Di dalam ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel pada tubuh manusia. Nah, sebelum kita masuk kelistrikan sel saraf, kita harus tahu dulu sel saraf itu di dalam tubuh manusia itu memiliki jumlah sel yang sangat banyak. Nah, di dalam jumlahnya itu tidak terhitung, bahkan mencapai berjuta-juta. Jadi, kelistrikan sel saraf itu merupakan pada unit struktural dari sistem, dengan kata lain yaitu neuron, atau sebuah komponen-komponen khusus pada tubuh manusia berupa menyimpan dan mengirimkan informasi. Dalam arti kata lain, sel saraf atau neuron ini fungsinya sebagai untuk menerima, meneruskan, dan memproses stimulusnya. Di dalam sel saraf ini memicu aktivitas sel tertentu dan pelepasan neurotransmitternya dan molekul informasi lainnya. Nah, di situ ada berupa gambar dari kelistrikan sel saraf tersebut. Ada dendrit dan ada akson. Dendrit merupakan struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ otot ataupun dari otak. Sedangkan akson merupakan bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik di suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan bertujuan di target akhir, yaitu organ atau otot. Nah, berdasarkan fungsi di atas tadi, neuron itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neuron sensor, neuron motor, dan neuron konektor. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pada sistem saraf atau disebut neuron. Nah, di gambar ini neuron tersebut tersusun berupa badan sel dan uluran-uluran dari badan sel tersebut. Di efektor pada dalam sel terdapat berupa inti, mitokondria, badan atau kompleks Golgi, dan neurofibril, sehingga neuron tersebut mampu bermetabolisme. Iuran neuron yang pendek dan bercabang-cabang disebut dendrit, sedangkan yang panjang disebut akson. Sistem saraf bekerja itu sebagai suatu penghantar impuls di dalam sel saraf tersebut. Nah, selanjutnya potensial membran istirahat pada sistem saraf. Itu potensial ada 3, yaitu potensial reseptor, potensial sinaps, dan potensial aksi. Nah, potensial ini pada sistem saraf terjadi akibat perubahan sehingga terjadi pada sel saraf dari dalam keadaan normal atau
atau istirahat. Perbedaan potensial pada kelistrikan sel antara di dalam dengan di luar sel. Misalnya, resti membran potensial minus 70 MV, berarti di dalam sel memiliki muatan listrik lebih negatif sebanyak 70 MV dibandingkan luar sel tersebut. Next, mengenai mekanisme kelistrikan sel saraf. Terjadi polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi saat rangsangan melintas panjang saraf. Nah, adapun juga mengenai sistem saraf pada mekanisme kelistrikan sel. Terdiri dari otak, medula, spinalis, dan saraf perifer. Oke, saya akan membahas mengenai pengertian saraf perifer. Saraf perifer merupakan fungsi untuk mengirim sinyal sensorik ke SSP dan respon tubuh ke organ efektor. Dan masuk yang terakhir mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama itu, pada membran terjadi ion yang dapat mempengaruhi potensial membran istirahat seperti natrium dan kalium. Dan yang kedua, dalam sistem saraf atau sel saraf berawal dari sel saraf otak dan mengalirkan penghantar listrik ke seluruh sel saraf lainnya dengan melalui neuron-neuron yang ada di dalam tubuh. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dari penjelasan yang saya sampaikan, billahi wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.